Saat itu kondisinya memang di tempat saya di sini, di kawasan ini memang ramai sekali orang-orang yang sudah panik hendak melarikan diri ya, tapi banyak sekali yang tidak sempat lari karena pada saat itu ombak tsunami sudah mengepung dari beberapa arah sehingga banyak yang menjadi korban. Dan tapi alhamdulillahnya saya sekeluarga semuanya selamat dan bertemu pada hari itu juga. Usaha lari, kemudian sampai di situ ada orang yang motong tadi, kan belok, kami kan berbelok-belok jalannya. Iya. Aku udah rame, udah sempit lah. Orang semuanya udah pada lari ke semuanya ke sana, yang sebagian. Ini kita mesti lari karena kan yang kakak lihat ini kan gempanya kencang sekali, dia bilang, tapi nggak ada bangunan yang runtuh. Ini pasti gempanya pusatnya di laut. Pak kawannya di blok A. Di blok A tuh pas di blok A tuh di depannya tuh jalan yang tembus ke Darussalam. Dia lihat orang lari, orang teriak-teriak air. Dia pulang ke rumah. Dia bilang, "Mama lari, air laut naik," katanya kan. Saya kan bingung karena kayaknya udah mau berapa tahun ya kira-kira, udah mau 5 tahun lebih tinggal di situ. Jangankan air laut, air pasang aja belum pernah gitu. Terus dia tarik tangan kakaknya, dia lari. Dia paling lagi ke belakang, "Mama jangan masuk lagi," lari terus. Padahal saya mau masuk bukan ambil harta, cuma ambil uang jajan karena anak-anak belum sarapan waktu itu. Nafasku mengalir di setiap nafasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami berada di PLTA Kapal Lampung. Dan saya Fatia Rizkina. dan saya Fitri Eva Santi. Di samping saya ada Nora. Bu Nora. Di sini kami mau menanyakan bagaimana sih Bu kondisi saat tsunami terjadi. Di sini pada saat terjadi tsunami banyak rumah-rumah sebagian yang hancur, ada juga yang tertinggal. Dan ini salah satu kapal PLTD Apung yang terbawa oleh gelombang tsunami dari pelabuhan Laut Ile kemari. Perkiraan Ibu nih berapa sih ketinggian airnya? Air laut itu kalau di pantai laut lebih kurang dari 24 meter sampai 30 meter. Tapi kalau di kampung ini karena sudah air penghujung 4 sampai 5 meter. Lembutku kenal kasihmu ibu, di dalam hati ku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Damayanti, saya adalah salah satu staf di Museum Tsunami Aceh. Jadi tujuan pembangunan gedung ini, yang kita ketahui ya bahwa Aceh ini pernah terjadi bencana terdahsyat, bahkan termasuk dalam terdahsyat di dunia, yang dimana ini menjadi sejarah buat dunia termasuk Aceh sendiri yang menjadi korban dari bencana tsunami Aceh. Nah, jadi tujuan sendiri gedung ini dibangun selain untuk mengenang kembali tragedi memilukan yang terjadi pada tahun 2004, tapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan. Jadi jika nanti datang bencana tsunami lagi ke Aceh, jika datang lagi di Aceh nanti ya terjadi lagi tsunami atau gempa, maka masyarakat sudah mengetahui nih apa-apa saja yang harus dihindari, apa-apa aja yang harus dijauhi, sehingga mereka selamat dan mengurangi korban yang berjatuhan sehingga tidak sebanyak yang terjadi pada tahun 2004. Nah, selain itu tujuannya juga untuk gedung ini dibangun sebagai tempat evakuasi. Jadi fungsi gedung ini nggak hanya sebagai tempat wisatawan aja atau sejarah, tapi juga bisa tempat penyelamatan karena gedung ini mampu
mampu menampung 2 sampai 3.000 orang. Ya, jadi nanti kalau ada tsunami terjadi, gedung ini cukup bukan cukup ya, mudah-mudahan juga kuat dengan air tsunami seperti itu. Jadi masyarakat tahu larinya kemana, ke gedung inilah salah satunya. Tujuan untuk berlindung. Ya, jadi ada 3 fungsi saya simpulkan. Yang pertama sebagai tempat mengenang ya, dengan adanya benda-benda museum benda-benda peninggalan di sini. Yang kedua sebagai tempat edukasi atau pusat informasi kebencanaan, yang terakhir sebagai tempat evakuasi. Itu tujuan gedung ini dibangun. Kalau untuk dari segi struktur bangunannya kita lihat bahwa gedung ini memang sangat mirip sekali ya, bagaimana bentuk tsunami, berbeda pasti ya, bentuk gedungnya aja berbeda sama museum-museum lainnya ya. Di mana museum bencana ini nggak semua tempat ada, bahkan cuma ada 2 di dunia, yaitu di Jepang dan di Indonesia itu di Aceh. Nah, seperti itu. Dan museum ini karena dibangun di Aceh dan memang terjadi bencana di Aceh, maka kita juga ada memberikan konsep-konsep kearifan lokal, seperti itu. Seperti bentuk dinding yang menyerupai tari saman, dan ada bahasa-bahasa tsunami yang harus masyarakat ketahui bahwa air tsunami yang versi bahasa Aceh itu adalah Ibena, bukan tsunami yang berasal dari Jepang. Itu kan dari Jepang bukan dikatakan tsunami, tapi kalau bahasa versi Acehnya itu Ibena. Itu juga kita salurkan ke masyarakat, mereka harus tahu. Pengetahuan baru bagi masyarakat. Iya. Selamat siang Dek-adik. Oke, jadi kakak dari Universitas Syahkuala. Jadi kakak mau nanya ini sama adik-adik, bagaimana tanggapan adik-adik tentang museum tsunami ini? Mulai dari sini dulu. Gimana? Museumnya bagus, banyak tentang sejarah tsunami sini. Jadi kita bisa tahu tentang bagaimana kejadiannya gitu, peninggalannya. Kalau menurut adik? Ya, di museum ini banyak sejarah-sejarahnya, bangunannya yang udah dibuat kayak persis seperti bentuk waktu kejadian bencananya. Ya. Kalau menurut adik museum ini gimana? Menurut kami ya, museumnya bagus, keren, masih tentang sejarah-sejarah yang dulu, bisa mengingat tentang yang dulu. Ya, museum ini emang bagus, terus dia dengan sejarah-sejarah yang kayak kita lihat betapa seramnya kayak tsunami dulu gitu. Baik, makasih ya Dek untuk waktunya, udah kasih. Makasih ya. Ini Bang, mohon maaf nih Bang, ganggu waktunya kan Bang. Bisa Abang dari mana Bang? Asalnya Bang? Saya berasal dari Medan Bang. Di Medan Bang ah. Ya. Jadi bisa nggak Bang jelasin tujuan kesini tuh ngapain ya Bang? Ke museum tsunami? Kesini pastinya kita ingin melihat kejadian-kejadian tsunami yang telah terjadi di kota Aceh. Ya, Bang. Nah di sini kita bisa mengambil pelajaran hal-hal apa yang harus kita ambil baik positif dan negatifnya. Dan di sini menurut saya bagus banget sih memang dibuat seperti ini. Jadi kita tetap dapat momentum apa yang telah terjadi di sini. Gitu. Tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Bencana ini dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter yang terjadi di dasar Laut Samudra Hindia, tepatnya di lepas pantai barat Sumatera. Gempa tersebut menimbulkan gelombang tsunami raksasa yang menyapu daratan Aceh hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah gempa terjadi, gelombang tsunami ini datang dengan sangat cepat dan menghantam pesisir barat dan utara Aceh, termasuk Banda Aceh, Melaboh, dan kawasan pesisir lainnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Ketinggian gelombang tsunami di beberapa tempat bahkan mencapai lebih dari 30 meter, menyebabkan kerusakan luar biasa terhadap infrastruktur, bangunan, dan lingkungan. Ribuan rumah rata dengan tanah, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah rusak parah, serta jaringan komunikasi dan transportasi lumpuh total. Selain itu, dampak paling memilukan adalah hilangnya ratusan ribu nyawa. Diperkirakan lebih dari 170.000 orang meninggal dunia hanya di Aceh, dengan ribuan lainnya luka-luka dan hilang tanpa jejak. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua dan banyak keluarga yang terpecah belah akibat bencana ini. Tsunami juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban yang selamat. Trauma, ketakutan, dan kesedihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Aceh pasca tsunami. Namun, dalam tragedi
gotong royong dan solidaritas yang tinggi, baik dari masyarakat lokal maupun bantuan dari seluruh dunia. Berbagai negara dan organisasi internasional turut memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan pembangunan kembali infrastruktur serta permukiman warga. Setelah bencana ini, banyak pelajaran berharga yang dipetik, terutama terkait sistem peringatan dini tsunami dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah Indonesia bersama komunitas internasional kemudian membangun sistem peringatan dini tsunami dan memperkuat edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. Pembangunan kembali Aceh juga menjadi contoh besar dari proses rekonstruksi pasca bencana yang tidak hanya memulihkan secara fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat. Kini, 2 dekade setelah bencana, Aceh telah mengalami banyak perubahan. Kota Banda Aceh dan wilayah sekitarnya telah dibangun kembali dengan infrastruktur yang lebih kuat dan tangguh. Monumen seperti Museum Tsunami Aceh menjadi pengingat abadi akan tragedi tersebut, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Meskipun luka itu tak akan pernah benar-benar hilang, masyarakat Aceh terus melangkah maju dengan harapan, semangat, dan ketangguhan yang luar biasa.